Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevanka Bagus Dwi Kurniawan dari kelas 1 D4 Teknik Informatika B dengan NRP 312506044. Kali ini saya akan menjelaskan konsep rangkaian flip-flop. Yang pertama, pengertian. Flip-flop adalah rangkaian logika sekuensial dasar yang berfungsi untuk menyimpan satu bit informasi, yaitu logika 1 atau 0. Tidak seperti rangkaian logika kombinasional yang outputnya hanya bergantung pada input saat itu. Flip-flop memiliki kemampuan mengingat keadaan sebelumnya atau state. Inilah yang menjadikannya elemen penting dalam membangun sistem digital yang memerlukan memori seperti register, counter, dan memori utama. Secara prinsip kerja, flip-flop dibangun dari gerbang logika dasar seperti NAND atau NOR, yang saling terhubung melalui umpan balik atau feedback. Umpan balik ini memungkinkan flip-flop mempertahankan kondisi logikanya meskipun input sudah tidak aktif. Flip-flop bekerja berdasarkan sinyal clock atau CLK yang menentukan kapan data boleh berubah, sehingga sistem menjadi sinkron dan stabil terhadap waktu. Logika kombinasional versus sekuensial. Nah, logika kombinasional adalah logika yang outputnya hanya bergantung pada input saat ini. Sementara logika sekuensial adalah logika yang outputnya bergantung pada input saat ini dan keadaan sebelumnya atau state. Flip-flop adalah elemen dasar penyimpanan satu bit yang menjadi inti logika sekuensial. Kemudian masuk ke jenis-jenis flip-flop. Yang pertama adalah flip-flop SR atau set and reset. Fungsi dasar untuk menyimpan bit logika. Input S atau set dan R sebagai reset. Nah, saat S bernilai 1, maka hasil atau Q-nya sama dengan 1. Kondisi ini disebut kondisi set. Nah, sementara saat R bernilai 1, maka hasil Q sama dengan 0. Nah, kondisi ini disebut reset. Nah, di flip-flop asar ini, kondisi S sama dengan R sama dengan 1 itu tidak valid. Nah, berikut adalah tabel kebenaran dari flip-flop SR. Kemudian yang kedua adalah flip-flop JK. Nah, flip-flop JK ini adalah pengembangan dari flip-flop SR. Nah, flip-flop JK ini mengatasi kondisi tidak valid di flip-flop SR, yaitu S sama dengan R sama dengan 1. Nah, di flip-flop JK ini, saat J sama dengan K sama dengan 1, maka output yang dihasilkan adalah toggle. Nah, di flip-flop JK ini dia adalah fleksibel. Nah, dia bisa berfungsi sebagai flip-flop SR, T, atau D. Nah, berikut adalah tabel kebenaran dari flip-flop JK. Yang ketiga adalah flip-flop toggle atau flip-flop T. Nah, flip-flop T ini adalah turunan dari flip-flop JK dengan J sama dengan K sama dengan T. Nah, di flip-flop T ini saat T bernilai 1, maka output berubah atau toggle. Nah, flip-flop T ini banyak digunakan pada counter dan frequency divider. Berikut adalah tabel kebenaran dari flip-flop T. Nah, kemudian ada flip-flop D atau data ataupun delay. Nah, flip-flop ini adalah flip-flop paling sederhana untuk penyimpanan data. Q-table 1 selalu mengikuti D saat tepi aktif clock. Nah, flip-flop D ini umum digunakan dalam register, memori, dan pipeline prosesor. Berikut adalah tabel kebenaran dari flip-flop D. Nah, selanjutnya ada integrasi logika kombinasional dan sekuensial. Logika kombinasional menentukan fungsi transisi state. Nah, sementara itu, logika sekuensial menyimpan state agar sistem mengingat keadaan sebelumnya. Nah, kombinasi kedua logika ini memungkinkan sistem digital bekerja berurutan dan sinkron. Selanjutnya adalah hubungan antar jenis flip-flop. Nah, flip-flop SR ini merupakan dasar dari semua flip-flop. Flip-flop JK adalah flip-flop SR dengan fungsi feedback atau umpan balik. Sementara itu, flip-flop T adalah flip-flop JK dengan J sama dengan K sama dengan T. Nah, untuk flip-flop D adalah flip-flop JK dengan J sama dengan D dan K sama dengan negasi D. Nah, setiap jenis dari flip-flop ini dapat dikonversi satu sama lain melalui logika kombinatorik. Kesimpulan,
Nah, rangkaian logika adalah dasar sistem digital yang bekerja dengan sinyal biner untuk menghasilkan keputusan dan proses perhitungan. Nah, rangkaian logika ini terdiri dari rangkaian kombinasional yang outputnya bergantung pada input saat ini dan sekuensial yang memiliki memori, sehingga output dipengaruhi kondisi sebelumnya. Nah, flip-flop sendiri adalah komponen utama rangkaian sekuensial yang menyimpan satu bit data dan dikendalikan oleh sinyal clock. Jenisnya meliputi SR, JK, D, dan T. Masing-masing digunakan untuk fungsi penyimpanan, set dan reset, toggle, dan kontrol data dalam sistem digital. Secara ringkas, rangkaian logika mengatur cara perangkat berpikir, sedangkan flip-flop memungkinkan perangkat untuk mengingat. Kemudian, saya ingin mempresentasikan simulasi dari flip-flop SR. Nah, flip-flop SR ini ketika powernya kita hidupkan, di kondisi idle dia adalah negasi key hidup atau lampu kedua hidup. Nah, kalau di sini kita buat perubahan, di sini remarknya tuh no change. Namun, kondisi idle-nya memang negasi key ini bernilai 1. Sementara ketika S bernilai 1, hasilnya adalah Q bernilai 1. Atau kondisi yang disebut set. Nah, sementara kalau R yang dihidupkan, maka hasilnya adalah negasi key atau lampu kedua yang hidup atau bernilai 1. Nah, kondisi tersebut disebut reset. Nah, gimana kalau S dan R kita hidupkan? Nah, valid. Karena memang dari flip-flop SR tidak mengizinkan nilai S dan R sama dengan 1. Nah, ketidakmampuan eh, SR dalam menerima input S dan R1 dijawab di flip-flop JK. Nah, di flip-flop JK ini, kondisi idle-nya adalah kondisi 1 hidup atau negasi key sama dengan 1. Nah, ketika J kita hidupkan, maka hasilnya adalah LED 2 hidup atau bernilai 1. Nah, kondisi ini disebut set. Sementara jika K yang kita hidupkan, maka kembali ke LED 1 yang hidup atau kondisi ini disebut reset. Nah, sementara kalau kita hidupkan keduanya, J dan K, maka hasilnya adalah toggle atau LED 2 hidup atau nge-revert hasil sebelumnya. Seperti itu. Kemudian ada flip-flop T. Nah, di flip-flop T sendiri, kondisi idle-nya ketika power dihidupkan adalah nilai negasi key bernilai 1. Sementara ketika T kita hidupkan, maka kondisi dia toggle membalik keadaannya menjadi key sama dengan 1. Sementara ketika hanya clock yang aktif, toggle-nya tidak aktif, maka tidak ada perubahan yang terjadi. Selanjutnya, ada flip-flop D. Nah, di flip-flop D ini, kondisi idle-nya sama seperti yang lain. Lampu kedua bernilai 1, sehingga hasilnya hidup. Sementara ketika clock kita hidupkan, maka hasilnya adalah kondisi reset. Nah, ketika D kita nyalakan, maka kondisinya set atau membalik nilai dari negasi Q bernilai 1 menjadi 0 dan Q yang awalnya bernilai 0 menjadi 1. Kita ulang menjadi reset. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.